Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat pempek udang rebon kering tanpa menggunakan telur, hasilnya kenyal, empuk, gurih, dan tidak keras. Resepnya ekonomis dan cocok dijadikan sebagai ide jualan. Di sini aku juga akan membagikan resep cukonya. Langsung saja simak ke videonya. Pertama kita buat kuah cukonya. Siapkan chopper, masukkan 4 siung bawang putih dan 15 buah cabai rawit. Kemudian tambahkan 5 gram udang rebon kering yang sudah dicuci bersih dan sudah disangrai. Penambahan udang rebon ini akan membuat kuah cuko yang dihasilkan semakin gurih. Serta penggunaan cabai rawit juga bisa ditambahkan jika teman-teman suka pedas. Kemudian siapkan wadah panci, tuangkan 1 liter air, masukkan bumbu yang sudah dicopper. Bumbu yang digunakan untuk pembuatan kuah cuko pempek ini sangat simpel sekali. Setelah bumbu dimasukkan, kemudian tambahkan 3 butir gula merah atau sekitar 100 gram. Kemudian tambahkan 80 gram gula pasir dan juga asam jawa sekitar 50 gram. Penggunaan asam jawa ini bisa digantikan dengan cuka masak atau cuka dapur. Tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian aduk hingga bumbu dan juga seasoning tercampur merata. Kemudian nyalakan api kompor dan rebus kuah cuko hingga mendidih. Saat merebus kuah cukonya sambil diaduk menggunakan spatula agar gula jawa atau gula merahnya cepat larut. Setelah mendidih, matikan kompor dan kita biarkan dingin serta jangan terburu-buru untuk disaring ampasnya, agar bumbunya bisa semakin meresap atau keluar ke kuah cukonya. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat adonan pempeknya. Pertama kita buat adonan biangnya terlebih dahulu. Haluskan 15 gram udang rebon kering yang sudah dicuci bersih. Kemudian masukkan 5 siung bawang putih dan beberapa lembar daun bawang. Tambahkan secukupnya air, chopper hingga bumbu benar-benar halus. Penambahan udang rebon kering ini tentu akan membuat pempek yang dihasilkan semakin gurih. Takaran udang rebon kering ini bisa ditambahkan, tentunya akan menghasilkan pempek dengan aroma yang sangat wangi dan rasanya semakin gurih. Bumbu untuk adonan biang yang sudah halus ini kemudian kita tuangkan ke dalam panci dan tambahkan 250 gram tepung terigu. Masukkan 550 ml air, aduk dengan spatula hingga tepung larut dan tidak ada yang berkerindil. Setelah tepung larut sempurna, kemudian masukkan seasoningnya, tambahkan 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian aduk dengan spatula hingga tercampur merata. Nyalakan api kompor dan masak sambil diaduk terus dengan spatula hingga larutan tepung matang yang ditandai dengan menggumpal. Setelah tepung menggumpal dan tidak ada tepung yang berwarna putih, ini tandanya sudah matang. Kemudian kita tuangkan dalam wadah bersih dan adonan biangnya ini kita angin-anginkan terlebih dahulu agar suhunya turun. Setelah adonan biang cukup dingin, kemudian tambahkan 200 gram tepung tapioka secara bertahap sambil diaduk dengan spatula. Untuk adonan biangnya ini memang agak lengket karena jumlah air yang digunakan cukup banyak. Karena di sini saya menginginkan pempek yang dihasilkan bertekstur lembut dan tidak keras meski sudah dingin setelah digoreng. Namun kita lanjutkan saja, ini tidak jadi masalah. Kita aduk terus menggunakan spatula untuk campuran adonan biang dan tepung tapioka yang ditambahkan. Karena adonan cukup berat diaduk menggunakan spatula, kemudian kita lanjutkan uleni adonan dengan menggunakan tangan bersih. Untuk takaran tepung tapioka yang digunakan bisa ditambahkan jika teman-teman menginginkan tekstur dari pempek yang dihasilkan sangat kenyal. Sebelum adonan dibentuk, kita olesi terlebih dahulu tangan kita menggunakan minyak goreng. Kemudian ambil secukupnya adonan dan kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Kemudian untuk adonan pertama ini kita bentuk memanjang seperti pada video. Letakkan adonan pempek yang sudah dibentuk di atas loyang besi. Kemudian kita lanjutkan hingga semua adonan benar-benar habis terbentuk menjadi bentuk pempek pada umumnya.
Untuk adonan yang tersisa ini saya bentuk menjadi pempek kapal selam. Untuk isian dari pempek kapal selam ini saya gunakan 1 butir telur yang ditambahkan secukupnya air serta diberi sesening garam dan juga kaldu bubuk secukupnya. Ambil secukupnya adonan pempek, kemudian kita pipihkan dan membentuk cekungan seperti pada video. Kemudian kita tuangkan secukupnya telur yang sudah diberi sesening. Kemudian kita rekatkan adonan hingga menutupi seperti pada video. Pastikan adonan kulitannya menempel sempurna dan tidak ada yang terbuka agar nantinya isian tidak keluar saat direbus. Dan inilah hasilnya adonan pempek yang sudah dibentuk. Kemudian ini siap kita rebus. Sebelumnya saya sudah rebus air yang ditambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Masukkan pempek dan rebus hingga matang. Fungsi penambahan minyak goreng adalah agar pempek tidak lengket satu sama lain saat direbus. Selama proses merebus pempek, jangan diaduk agar nantinya pempek tidak hancur dan tetap kokoh bentuknya. Setelah pempek terapung, ini tandanya sudah matang, kemudian kita angkat pempek dan kita tiriskan. Dan perlu diperhatikan saat mengangkat pempek yang sudah matang, pastikan benar-benar hati-hati agar nanti bentuknya tidak rusak. Kemudian pempek yang sudah direbus bisa digoreng ataupun dimasukkan ke dalam tin wall kemudian di freezer untuk dijadikan sebagai frozen food. Sewaktu-waktu bisa digoreng. Untuk pempeknya di sini saya goreng beberapa dan sisanya akan saya freezer untuk dijadikan sebagai frozen food. Untuk pempek yang sudah digoreng, kita potong dengan menggunakan gunting bersih. Terlihat teksturnya sangat lembut, kenyal dan bagian luarnya garing. Sebagai pendamping agar rasa pempek semakin segar, di sini saya tambahkan potongan buah mentimun. Kita potong dadu seperti pada video, kemudian kita taburkan di atasnya. Pada tahapan terakhir penyajian, kita siram dengan menggunakan kuah cuko yang sudah kita buat sebelumnya beberapa sendok sayur. Dan tips dari saya, saat penyajiannya gunakan kuah cuko yang hangat atau sudah dihangatkan sebelumnya. Sehingga untuk aromanya akan semakin wangi dan semakin keluar. Pempek ini adalah makanan khas Palembang yang sudah banyak divariasikan. Dengan menggunakan udang rebon kering dan tanpa telur menghasilkan pempek yang enak, gurih, lembut, dan juga kenyal. Untuk resep kuah cuko yang saya share kali ini warnanya memang agak terang karena saya menggunakan gula jawa maupun gula merah yang tidak terlalu gelap. Namun untuk rasanya masih tetap enak, manis, pedas, asam, dan juga gurih. Tentunya untuk menghasilkan warna kuah cuko yang lebih gelap bisa menggunakan gula aren. Sekian video yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!